Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Markaz Al-Bassam hafidhakumullah ta'ala. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan menyimak hadis dan mendengarkan penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di siang hari ini kita tiba di hadis dengan nomor 426 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada pada bab raja, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang ada pada bab raja ini hadis-hadis yang membawa berita gembira, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, Mu'adz berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih? Apakah kamu tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qultu, Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang pertama, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Menjadikan tujuan dari ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak selainnya. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan yang kedua, hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan azab, tidak mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Faqultu, mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tubashshirhum fayattakilu, muttafaqun alaih. Tidak, jangan kau kabarkan berita gembira ini karena khawatir manusia akan menjadi bersandar kepada apa yang ada di hadis ini saja dan malas melaksanakan ibadah yang lainnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka poin utama dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ini adalah berita gembira di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya tidak akan mengazab seorang hamba asalkan hamba ini tidak berbuat syirik saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya sendiri untuk tidak mengazab hamba selama hamba tersebut tidak berbuat syirik saja. Asal jangan syirik, maka hamba ini akan masuk surga dan tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran lainnya selain pelajaran pokok dari hadis yang baru saja kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu dari seorang pemimpin. Dijelaskan oleh para ulama, wa hadza min tawadhu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna irdafal imami wasyarif liman huwa dunahu wa rukubahu ma'ahu minat tawadhu'i wa tarkit takabbur. Kisah ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk duduk bersama beliau di atas kendaraan yang sama, sedangkan beliau adalah seorang yang mulia, seorang nabi. Ini adalah bentuk ketawaduan yang beliau tunjukkan dan pelajaran kepada kita pengikutnya untuk memiliki sifat tawadhu dan meninggalkan takabbur. Ya. Maka ini perlu kita terapkan. Ya. Ketika di antara kita ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi sosok yang dihormati misalnya, maka jangan segan ya, untuk duduk bersama orang-orang yang secara kedudukan sosial berada di bawah kita. Jangan merasa karena kita adalah pemimpin maka kita tidak mau duduk bersebelahan dengan yang dipimpin. Merasa karena kita adalah ketua maka tidak mau duduk bersebelahan dengan orang yang di bawah kita. Ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa risih ketika beliau berada di atas kendaraan yang sama dengan sahabat beliau radhiyallahu anhu, yakni Mu'adz radhiyallahu anhu, yakni Mu'adz bin Jabal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran lainnya yang kita ambil dari sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya sifat tawadhu di mana beliau langsung mempraktekannya. Dan ketika seorang pemimpin mengajarkan sifat tawadhu, pengajaran yang disertai dengan keteladanan, maka hal itu langsung berdampak, berefek pada muridnya, pada yang diajarkannya. Lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak seorang hamba yang Allah wajibkan atas dirinya?" Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak menjawab dengan asal atau tidak merasa lebih tahu dari gurunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu 3 pelajaran atau itu 2 pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama tadi pelajaran yang pokok, hadis ini berita gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji
mewajibkan dirinya tidak mengadab seorang hamba asalkan hamba tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Ketika kita memiliki kedudukan di atas, kedudukan yang tinggi, maka jangan merasa risih untuk duduk dengan orang-orang yang secara kedudukan sosial berada dalam kedudukan yang lebih rendah. Kemudian satu pelajaran lagi, bahwasannya hadis ini menunjukkan manzilatu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Muadz bin Jabal untuk duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita petik, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami, sehingga kita menjadi hamba yang lebih menjaga diri dan hati dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian ketauhidan ini mewariskan akhlak mulia. Jangan sampai menjadi orang yang bertauhid namun tidak dihiasi dengan akhlak mulia seperti tawadhu dan yang semisalnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.